mari kita sambut untuk tari pembukaan yaitu tari Remo Bolet dari PLT Winarto Ekram oleh Puspa Nareswari. Beri tepuk tangan yang meriah.
kita akan memperingati Hari Tari Sedunia yang kesekian banyak jatuh pada 2025. Kenapa HTD ini harus kita peringati? Yang pertama adalah peringatan HTD bertujuan ikut menyadarkan masyarakat akan nilai-nilai tari dan memfasilitasi komunitas pelaku tari untuk mempromosikan karya-karyanya. Sehingga bagi saya sebuah peringatan Hari Tari Sedunia bagi seniman-seniman pelaku tari itu sungguh luar biasa, sehingga memang hal ini harus kita lakukan bersama. Kita selalu menyadari bahwa walaupun itu sangat kecil dan mungkin tidak terlalu berharga, tapi HTD menjadi catatan penting bagi kita untuk melaksanakannya. Apapun itu, saya pikir itu, sehingga Indonesia Joget itu memang harus ada. Saya memilih bedengan. Yang pertama adalah menarik, kita sekali-kali lah menari di bawah rindangnya pohon pinus, di pinggirnya sungai yang dengan gemericik air yang luar biasa, bening dan luar biasa itu yang kita tidak hanya selalu menari di gedung-gedung besar, di panggung-panggung besar, tapi kita harus juga menari di alam seperti ini. Saya pikir menjadi juga sangat penting. Itulah akhirnya kenapa kami memilih bedengan untuk tahun ini. Ayo menari bersama-sama untuk tariku, tarimu, dan tari kita semua. Kegiatan ini akan berlangsung selama 2 hari, hari ini dan besok. Kita baru mulai dan nanti akan selesai pada jam 9 malam, tentunya dengan para maestro-maestro tari yang luar biasa dan teman-teman seniman yang luar biasa. Kemudian akan kita lanjutkan besok pagi jam 8, jam 9 lah, kita akan kembali pementasan lagi dan akan kita tutup nanti pada besok jam 5 sore. Sehingga saya berharap bahwa kegiatan 2 hari ini menjadi catatan penting bagi kita semua. Saya mohon perkenan Bapak Triboto, Pak, untuk bisa naik ke atas panggung. Jadi dengan sesuatu yang sangat sederhana, dengan niatan yang sangat sederhana, Indonesia Joget ini bisa berlangsung. Saya mohon Mbah Tri untuk membuka kegiatan ini dengan gerak. Oke. Monggo, kula aturi Mbah. Kita beri aplaus yang meriah untuk Mbah Tri untuk membuka kegiatan ini dengan gerak.
Itu sebuah pembuka pada sore hari ini dibuka oleh gerak yang dilakukan oleh Mbah Tribroto, seorang maestro tari Jawa Timur. Sekali lagi kami sampaikan yang pertama kepada Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Malang, kemudian yang luar biasa pemerintah Desa Selorjo, Kecamatan Dau, kemudian pengelola Taman Wisata atau Bumi Perkemahan Bedengan, Desa Selorjo, Dau, Kabupaten Malang. Mungkin itu Bapak Ibu sekalian, kita akan lanjutkan. Sekali lagi terima kasih atas semua supportnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk sambutan pengantar Indonesia Joget 2025. Kepada beliau, waktu dan tempat kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Terima kasih Pak Hartono. Oh, Pak Hartono naik, Pak Hartono. Monggo. Alhamdulillah. Kok ono tari sedunia iki, tarine sapa iki? Ibu Bapak sekalian yang berbahagia, saya ucapkan selamat datang di Bumi Perkemahan Bedengan ini. Saya diminta untuk dalam plakatnya itu jagongan tari. Nah, kalau bicara masalah jagongan tari, kita bicara masalah tari, awal asal usulnya tari dan sebagainya. Dan para penari, berbahagialah bahwa tari ini adalah kesenian yang paling tua di dunia. Tari adalah kesenian yang paling tua. Karena apa? Tari itu modal dasarnya adalah gerak. Yang pertama kali keluar dari rahim ibu itu adalah gerak. Bukan rupa, bukan seni suara, dan bukan pula seni yang lain. Apalagi seni drama. Jadi bayi gak iso drama. Bayi pertama itu bergerak. Sehingga dengan pergerakan ini akan menjadikan satu inspirasi untuk melakukan satu keindahan dalam gerak. Secara kesejarahan, tari yang ditemukan awal mula itu adalah pada masa prasejarah, yaitu ditulis di gambar, bukan ditulis ya, di gambar-gambar di gua-gua itu ada gerakan-gerakan, gambar gerakan untuk meniru binatang dan sebagainya. Kemudian di Malang sendiri secara masa sejarah, tari yang ditemukan pertama itu adalah pada masa abad ke-10. Jadi tertulis dalam Prasasti Kanjuruhan II, di sana ada upacara manusuk sima. Manusuk sima itu adalah pembebasan tanah yang dibebaskan dari pajak karena sesuatu. Nah, di dalam Prasasti Kanjuruhan II itu ada pembebasan tanah yang digunakan untuk aktivitas keagamaan. Di dalam aktivitas keagamaan itu disaksikan oleh beberapa tokoh-tokoh, salah satunya adalah Juruning Mangrakat. Juruning Mangrakat itu adalah pemimpin tari topeng. Pemimpin tari topeng. Nah, di dalam prasasti sebelumnya itu banyak
menyebutkan tentang tari, salah satunya adalah mangigel atau igel-igelan, itu adalah menari. Kemudian di dalam topeng itu banyak cerita tentang manapelan, tapel, manapelan, kemudian raket, mangrakat, kemudian matapukan, tapuk dan sebagainya, semuanya adalah kaitan dengan tari. Dan tari ini adalah tari topeng. Bahkan di dalam prasasti-prasasti yang sebelumnya itu disebutkan beberapa tarian yang menggabungkan cerita-cerita antara Mahabharata, Ramayana. Jadi di sana banyak tentang cerita tentang tari. Dalam perkembangannya berikutnya, tari berkembang menjadi satu bentuk kesenian formal. Pada waktu itu tari adalah sebagai kesenian, atau bukan kesenian ya, sebagai bagian dari upacara. Upacaranya macam-macam ya. Jadi upacara kematian, upacara meningkat dewasa, atau upacara-upacara yang lain. Di dalamnya itu ada bentuk tari, di mana tari itu sebagai bagian dari upacara. Nah, perkembangan berikutnya, tari menjadi satu aset budaya, sehingga ada perkumpulan-kumpulan tari-tari, baik tari yang tradisi maupun yang modern. Nah, masa itu tari-tarian itu dari tradisi itu berkembang kalau sudah melewati satu generasi. Jadi kalau tari itu sudah berumur 25 tahun ke atas, itu menjadi tari tradisi. Kemudian perkembangan tari tradisi, ada perubahan baru, maka itu menjadi tari modern. Nah, tari modern itu kalau berkembang terus sampai dengan 30 tahun lebih, maka menjadi tari tradisi. Menjadi tari tradisi. Nah, tari tradisi ini akan digugui oleh para pengikutnya atau pendukung tarinya. Pendukung tarinya itu adalah masyarakat yang mengakui itu sebagai bagian dari kehidupan masyarakat. Nah, kalau di Malang ada tari topeng. Tari topeng itu diakui sebagai tari tradisi. Nah, tari tradisi topeng sekarang yang semacam ini itu ada termasuk sudah modern. Dulu tidak seperti itu. Nah, perkembangan sedikit demi sedikit itu adalah perkembangan evolusi dalam sebuah tarian. Demikian benar tari remo yang semacam ini adalah tari remo yang sangat baru. Sebelumnya tidak demikian tari remo itu ya. Tari remo yang semacam ini itu sudah menjadi satu bagian evolusi dari sebuah tarian. Nah, karena begitu pesatnya perkembangan tari, maka tari-tarian akan menjadi satu aset budaya bagi masyarakat pendukungnya, bahkan bagi wilayah pemerintahan, bahkan bagi negara. Indonesia yang paling diakui dunia itu adalah aset budayanya. Sedangkan aset yang lain sudah tertinggal. Apalagi teknologi, Indonesia itu hanya manut di belakangnya aja, ikut-ikutan saja. Tetapi bahwa masyarakat dunia, orang-orang mancanegara datang ke Indonesia itu adalah untuk mempelajari budayanya. Salah satunya adalah budaya tari. Nah, dengan demikian saya masih ingat sekitar tahun 70-80-an itu antara tari gaya Yogyakarta dan gaya Surakarta itu sangat ketat untuk menunjukkan perbedaannya. Sehingga orang Yogyakarta kalau mengatakan tarian yang Jogja ada junjung tekuknya itu, wah itu Solo itu. Begitupun orang Solo mengatakan kalau bentuknya gagahan berdiri, oh itu Jogja itu. Nah, itu sangat tegas untuk membeda-bedakan. Tetapi dalam perkembangan berikutnya sekitar tahun 2000-an itu sudah mulai melentur, antara Jogja dan Solo itu sudah menjadi satu kesatuan. Ya, Jogja diberi Solo, gerakan juga digabungkan antara Solo dan Jogja menjadi satu gerakan yang baru. Apalagi dalam bentuk tarian-tarian yang kreativitas. Demikian pula di Malang. Malang itu ada berbagai macam gaya tari topeng. Ada Kedung Monggo, ada Njati Kuwi, ada Pijiyombo, kemudian ada Tumpang, ada Njabung dan sebagainya. Mereka masing-masing punya karakter sendiri-sendiri. Tapi dalam perkembangan berikutnya ini masih sekitar tahun 90-an sampai hampir 2000 itu masih ketat perbedaannya antara Kedung Monggo, Tumpang, Jati Kuwi
jabung dan sebagainya itu masih ketat. Tapi begitu perkembangan ada apa namanya masuknya mahasiswa-mahasiswa yang lulus dari akademi seni, maka dengan sendirinya akan merubah kreativitasnya. Salah satu yang saya tunjukkan kreativitasnya adalah kreativitas dari Pak Soleh. Pak Soleh di mana? Di Padepokan Mangundarma itu sudah mulai, dalam tanda petik saya mengatakan sudah mengacak-acak antara pola Kedung Monggo, pola Jatigui, pola Tumpang, bahkan pola-pola dari tokoh-tokohnya itu menjadi satu kesatuan. Ya, menjadi grebek yang sebenarnya harus seperti itu, tapi sekarang dikembangi grebek ada unsur ada unsur merak ngigel atau dan sebagainya, itu jadi unsur Gunung Sari yang dimasukkan dalam kesenian dalam tari grebeknya di Padepokan Seni Mangundarma. Nah, oleh karena itu, karena perkembangan ini tidak bisa dihindari, apalagi dengan masuknya teknologi yang begitu super cepat itu, maka tari sudah hampir tidak bisa membedakan satu dengan yang lain, kecuali dalam tradisi-tradisi tertentu yang masih dikukui, ya. Seperti topeng Malang itu masih dikukui, yang tidak sama dengan Yogyakarta, tidak sama dengan Surakarta, tidak sama dengan Sunda dan sebagainya, itu mereka masih mengkukui dalam satu tradisi besarnya. Bukan tradisi kecil. Kalau tradisi kecil antara Kedung Monggo, Jatigui, Tumpang itu tradisi kecil masih bisa menjadi satu lentur, menjadi satu kesatuan. Begitu tampil dalam satu pola yang besar, ini Malang, ini Sunda, ini Jogja, ini Surakarta, itu jelas perbedaannya. Kenapa ada peringatan tari sedunia? Nah, ini awalnya adalah dari barat, bukan dari Indonesia malahan, ya. Jadi dari penari balet itu yang mencoba untuk membuat satu pola gerakan modernisasi dari balet. Yang dulunya balet itu harus bersepatu, kemudian dilepas sepatunya, kemudian mengumpulkan satu gerakan-gerakan sehingga menjadi satu kesatuan, bentuk pola yang diikuti oleh banyak orang. Dengan pengikutan banyak orang itu maka disepakati menjadi satu pola pijakan untuk menjadi perkembangan atau popularisasi dengan tari setelah seluruh dunia, sehingga dimunculkan tari peringatan tari sedunia dengan pula dengan musik, ada musik sedunia dan sebagainya. Nah, hari ini kita sedang merayakan Hari Tari Sedunia. Nah, apa Hari Tari Sedunia? Yaitu untuk menggugah jiwa-jiwa seni menjadi satu bentuk kreativitas, aktivitas, dan pendalaman tentang tari yang diingatkan oleh para pendahulu dalam peringatan Tari Sedunia ini. Dengan demikian, kita di sini ayo mengajak kita berkreativitas, kita beraktivitas, kita bersosialisasi, kita berdiskusi dan sebagainya melalui tari. Bahwa tari itu bukan hanya sekedar tontonan, tetapi kalau memang di dalamnya sendiri, tari itu bisa dipakai untuk memecah belah negara. Tari bisa dipakai untuk mempersatukan negara. Salah satu contohnya adalah tentang Jerman dan Amerika itu pernah mau berperang, tetapi dilerai oleh sebuah atraksi tari. Nah, dengan tarian ini maka menjadi satu hubungan yang akrab. Saya kira ini, dan mungkin juga di dalam jagongan ini sebenarnya saya berharap ada komunikasi, ada interaksi antara peserta tari, pelaku, penikmat, ya, dengan kita semuanya. Kita bisa berdialog tentang bagaimana tari itu dan bagaimana hubungan antara tari dan kehidupan, hubungan tari dengan sosial, hubungan tari dengan politik, hubungan tari dengan ekonomi, dan bagaimana perkembangan tari. Kita bisa berbicara bersama. Karena waktunya mungkin juga lebih banyak digunakan sebagai aktivitas menari, mungkin tidak terlalu banyak. Kalau saya banyak-banyak nih di seneni karo Mas Win. Gimana Mas Win? Sudah cukup atau kurang? Oh cukup, nah, cukup. Kalau ada yang bertanya bisa bertanya langsung dengan saya atau dengan
Mas Win atau dengan siapa saja yang bisa saling menjelaskan, dan masih banyak yang harus kita bicarakan dengan teknik tari, bagaimana teknik singget, bagaimana teknik junjungan, bagaimana teknik dan sebagainya, masih banyak itu tentang teknik bulan, dan belum lagi dengan penjiwaan, bagaimana kita bisa menjiwai tari, menjiwai suatu gerakan, apa hubungannya tari dengan kehidupan, apa hubungannya dengan tari dengan masyarakat, apa hubungannya tari dengan ritual dan sebagainya. Sementara itu, dan mudah-mudahan ini bisa membuka wawasan dan cakrawala kita, dan saya akhiri sampai sekian. Mohon maaf yang sebesar-besarnya apabila yang saya sampaikan kurang berkenan, dan apabila yang saya sampaikan benar itu karena petunjuk dari Tuhan Yang Maha Esa, kalau salah itu karena kebodohan saya sendiri. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
meriah untuk Wong Ireng. Baik, untuk para penari Wong Ireng, monggo silakan untuk kembali ke atas panggung untuk menerima penghargaan. Monggo Bapak. Silakan. Baik, penghargaan akan diserahkan oleh Baik, penghargaan akan diserahkan oleh Bapak Hartono selaku Kepala Bidang Kebudayaan Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kota Malang, Kabupaten Malang. Baik, itu tadi adalah penampilan Wong Ireng di mana beliau-beliau itu adalah tuan rumah dari venue kita pada hari ini. Baik.
dia. Tari Kipas. Baik, untuk para penari silakan tetap di atas panggung. Akan diberikan piagam penghargaan. Silakan untuk Ibu Pembina, Ibu Mia.
untuk menerima piagam penghargaan dari Indonesian Joget 2025. Baik. Terima kasih kepada Sanggar Tari Sekar Taji Dada Berjo Kota Batu. Selanjutnya kita tampilkan Tari Remo Indria dari PLT Winarto Ekram. Beri tepuk tangan yang meriah.
tari Remo Indria dari PLT Winarto Ekram. Selanjutnya ada tari Kinanti dari Sanggar Tari Sri Kandi dari Tulus Besar Tumpang, Kabupaten Malang. Beri tepuk tangan yang meriah.
Baik, beri tepuk tangan yang meriah untuk Tari Kinanti. Aduh, mbak-mbaknya cantik-cantik sekali ya ini. Baik, langsung dilanjutkan dengan adik-adiknya. Masih dari Sanggar Tari Sri Kandi, Tulus Besar, Tari Tak Ijo. Beri tepuk tangan yang meriah. Winursita ing Jawana kacarita wonten paksi jejak ijo ingkang nama ler dalia nyampar ware rakyat ingkang paramita sedaya tanpa wani jejak ijo karya pralambang ciri solahe manca warna swara ngoceh milangoni enak asri yen kabyarasa Winursita sasanti abangan negeri malang kabupaten yo kutha endah alam lami kawandaring paksi nira dasar nyata candrané kang paksi sempada
tangan yang meriah untuk Sanggar Tari Sri Kandi Tulus Besar Tumpang Kabupaten Malang. Baik dari Malang Dance Indonesia dan Ketua Pelaksana Indonesian Joget 2025. Kepada Mbak Indah dimohon untuk ikut serta ke atas panggung. Baik, terima kasih untuk Sanggar Tari Sri Kandi Tulus Besar Tumpang Kabupaten Malang. Selanjutnya, yang Ibu, kita akan menampilkan sanduk dari Sanggar Pelangi Jingga Kota Batu. Beri tepuk tangan yang meriah untuk Sanggar Pelangi Jingga Kota Batu. Sanggar Pelangi Jingga Kota Wisata Batu mempersembahkan tari kreasi modern dalam rangka Hari Tari Sedunia tahun 2025 yang diselenggarakan oleh Malang Dance Indonesia dengan tema Indonesia Joget. Para hadirin dan pemirsa, inilah tari kreasi modern Pelangi Jingga. Kowe ning kene nganjani aku nulis lagu iki Bungsa cukup bayangke sesanian bebarengan kene Rasane
Ngancani aku nulis lagu iki Mungso cukup bayangke sesandingan bebarengan ini kini Semua baik kowe nekani masih loni Rasane kangen tenan rasane Gak iso ketemu awan kepahane Mungkin kowe sama jauh nulis ngomong Mari diaturaken sugeng rawuh kalian kesenian bantengan kreasi tim cuek nawak hebak tembang niki spesial perform saking DJ Randy LK Randy LK Remake
diaturaken sugeng rawuh kalian kesenian bantengan kreasi tim cuek nawak hebak. Tembang niki spesial perform saking DJ Randy LK. Baik, beri tepuk tangan yang meriah untuk Sanggar Pelangi Jingga Kota Batu. Baik, untuk seluruh penari untuk tetap di atas panggung untuk menerima piagam penghargaan. Baik, terima kasih untuk Sanggar Pelangi Jingga Kota Batu. Baik, dilanjutkan dengan tari Sembromo dari Sanggar Tari Belang Telon Kota Batu. Beri tepuk tangan yang meriah. Sembromo adalah tari yang menggambarkan suasana kesejukan rasa, kesentosaan budi, kejernihan serta kesucian hati, keceritiaan, dan keterbukaan jiwa yang berkenan menerima kehadiran semua makhluk ilahi sebagai tamu yang dimuliakan. Sembromo adalah ungkapan jiwa bagi pembagi rahayu wilujeng ucapan selamat datang
bagi segenap tamu yang dimuliakan. Sembrono adalah tanda perjumpaan, persahabatan, persaudaraan yang tulus, ikhlas, tresno welas asih, lahir batin dalam berbagai kenikmatan, kebahagiaan, ketentraman, kedamaian, dan kesepaduan persaudaraan. Semoga segenap makhluk yang suci hadir hanyut lebur pada niatan hati yang suci, murni, tulus ikhlas, agar menjadi tanda atau tenger dan serta dapat menjadi suri teladan yang nyata.
Beri tepuk tangan yang meriah untuk tari Sembrong. Baik, terima kasih untuk Sanggar Tari Belang Telon Kota Batu. Sugana orang simbah sesepuh tidak tinusuk banding ingkang pulau sejabat baine pada ngundang sang hyang moyo takkan kau adi ari-ari apa cecer kali obat sun ingkang pulau aturi rawuh simbah incero pada nengsun prono apa
lamun kalah ring gurun, ring serang, Tanjung Pura, ring haru, ring pahang, dompo. Sudah ngabur simak sesepuh Dinatin su Manjing ingkang pulau sejabat baine Paten undang sang hiam moyo Takkan kau adi ari-ari Apa jejer kali obat sun Ingkang pulau aturi Rawuh simbah Incero badan ingsun Prono alwata Allah Lamun Huwus kalah Nuswantara, isun amukti palapan. Lamun kalah ring gurun, ring serang, Tanjung Pura, ring haru, ring pahang, dompo, ring Bali, Sunda, Palembang, Tumasik, samono isun amukti palapan. Amiwiti pagelaran kebiar seni budaya Nuswantara tanah air Indonesia. Samapto siaga magita-gita pra prajurit olah krida bela budaya Nuswantara wasiaga tumuju ing palagan telah terbit di bumi Nusantara.
bersinar mengobarkan semangat baru di negeri ini. Semangat para generasi-generasi Brangwetan di era milenial yang kokoh nyawiji dalam ucapan dan tindakan berbakti untuk negeri. Bersama masyarakat dan para generasi-generasi muda bangsa di Nusantara menyerukan bersatu dalam keberagaman, penuh rasa persatuan dan kesatuan, makmur sejahtera. Dan inilah kami, masyarakat dan para generasi muda Nusantara siap berbakti untuk negeri. Rasane kroso ambang gugat panguwasa, amung rasane yang momo anggap kampung alating swasana lenggo termasuk wong kang gayo awirta rusa ing nata sajuru-turu tono asa budaya asa budaya wis samapta prajurit olah krida laden nggo bela negara sigrak gagas lairo ketere udyan ampuan. Generasi seni budaya Nusantara, generasi muda pecinta seni budaya adiluhung bangsa, tinggalan nenek moyang yang adiluhung. Kami pengabdi nusa dan bangsa, setia pada sumpah pemuda. Sekali layar terkembang, surut kita berbantang. NKRI harga mati, Pancasila abadi, salam budaya Nusantara. Lumasono makita-kita Siapa-siapa siapa Lumasono makita-kita Siapa
hari Minggu ku turut ayah ke kota. Naik delman istimewa ku duduk di muka. Duduk samping aku sedang bekerja. Mengendari kuda supaya baik jalannya. Hey, tik tak tik tik tak tik tik tak tik tik tak tik tik tak suara sepatu kuda. Tik tak tik tik tak tik tik tak tik tik tak tik tik tak suara sepatu kuda. Tik tak tik tik tak tik tik tak tik tik tak tik tak suara sepatu kuda.
Tunggal Ika Tanhana Dharma Mangrua. Maju seniku, maju budayaku, maju bangsaku. Salam budaya Nusantara, budaya Indonesia. Jaya, 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 luar biasa. Salam budaya Indonesia.
Sinau Seni Indonesia, Karsa Budaya kelas Sinau Seni Indonesia. Mari kita jaga, lestarikan, dan memajukan seni budaya adiluhung bangsa, seni budaya Indonesia. Beri tepuk tangan yang meriah untuk Sanggar Karsa Budaya Kota Batu. Untuk seluruh anggota Sanggar Seni Karsa Budaya Kota Batu, silakan untuk tetap di tempat untuk diberikan penghargaan oleh Bapak Winarto Ekram selaku owner dari Malang Dance Indonesia.